Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahla siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu, teman-teman semuanya yang kami muliakan dan semoga juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, mari kita sama-sama bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Karunia sehat, karunia sempat, terutama kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Dan kita, Masya Allah ya, sudah berada di hari ke-21 ini, luar biasa cepat sekali ya, sangat cepat sekali berlalu seperti yang disetil oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 ya, ayyaman ma'dudat. Meskipun 1 bulan, tapi sebenarnya Ramadan itu tidak terasa ya, akan cepat sekali berlalu seperti hari-hari yang kita bisa hitung ya, tiba-tiba tinggal di babak finalnya saja begitu ya. Dan ini merupakan sesuatu yang perlu kita perhatikan betul. Kita harus benar-benar bisa husnul khotimah di bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, saling support satu dengan yang lain, dan semoga Allah mengizinkan kita untuk meraih Idul Fitri. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam, tak lupa kita curah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga sahabat-sahabat beliau yang mulia, atas segala pengorbanan, perjuangan, warisan yang sangat sungguh berharga untuk kita semua, keislaman kita. Semoga Allah berikan kepada kita semua keistiqomahan hingga kita nanti berhak dan layak untuk memperoleh syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, ini tukar jadwal ya. Tukar tema ya Bu ya. Yang seharusnya saya menyampaikan tafsir surat Al-Baqarah 183 sampai 187, tapi ditukar untuk menyampaikan fikih itikaf karena memang tadi malam adalah awal mula kita itikaf ya untuk Ramadan tahun ini. Jadi hari ini adalah hari ke-21 ya, tinggal beberapa hari lagi tersisa, sehingga lebih tepat jika fikih itikaf kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Baik, sebelum kita sampaikan tentang fikih itikaf, kita akan sampaikan terlebih dahulu tentang keutamaan 10 Ramadan terakhir ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat Al-Fajr ayat 2, walayalin asyr ya, demi malam yang 10. Dan oleh para mufassir eh, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Allah di dalam surat Al-Fajr ayat 2 ini adalah 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan ya. Semua kita tentu sudah memahami betul ya, tidak semua ciptaan Allah itu digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Ya, ketika Allah menggunakannya untuk bersumpah, berarti sesuatu itu sangat spesial dan istimewa yang harus menjadi perhatian bagi kita agar kita bisa mengambil ya pelajaran-pelajaran setelah kita mengkajinya, lalu kita terapkan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Di antara waktu yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah di sini adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya, ini sangat luar biasa ya. Kalau ini bukan istimewa, nggak mungkin ya digunakan oleh Allah untuk bersumpah, sebab makhluk yang diciptakan oleh Allah itu kan sangat banyak sekali, tapi tidak semuanya dipilih ya atau terpilih menjadi sesuatu yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Sebab Allah sendiri tidak akan bersumpah kecuali untuk hal-hal yang penting ya, sama seperti kita. Sehingga apa namanya, adatul khosam ya, alat yang digunakan untuk bersumpah pun harus dipilih yang penting juga begitu. Kemudian
Juga termasuk di antara keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan adalah sebagaimana disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Ya, kalau hadis yang sudah sangat familiar kita kenal adalah innamal a'malu binniyat ya. Nah, tapi tidak semua innamal a'malu itu binniyat, ada juga yang lain ya. Artinya apa? Selain daripada amal itu sangat tergantung pada niat dan motivasi kita. Apakah lillah atau lighairillah itu sangat menentukan ya. Nilai dan kualitas amal kita, ternyata nilai dan kualitas amal itu juga sangat ditentukan dengan kesudahannya. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah di sini. Jadi kalau misalnya di 10 hari pertama Ramadan kita peng-pengan ya, mempeng ibadahnya, mempeng tilawahnya, mempeng sedekahnya dan lain-lain, tapi justru di 10 terakhir ini kita melempem, berarti kita suul khotimah, kita gagal di bulan Ramadan. Ya. Dan apa? Ya, kita semua tahu ibaratnya sebuah pertandingan itu ya di babak terakhir ini adalah tinggal babak final. Ya, nggak mungkin dalam babak final ini semuanya lolos. Hanya calon-calon juara saja yang masih bisa tetap bertahan. Ya, di dalam semua pertandingan seperti itu ya, ibu-ibu dan teman-teman ya. Sehingga betul sekali Rasulullah sampaikan di dalam hadis ini wa innamal a'malu bil khawatim. Semua amal itu tergantung bagaimana akhirnya. Ya, maka kita juga belajar dari sebuah kisah seorang yang dulunya menjadi penjahat sampai membunuh 99 orang. Akan tetapi Allah masih memberinya hidayah, dia ingin bertaubat yang sesungguh-sungguhnya. Akan tetapi qadarullah dia salah mendatangi orang untuk memberikan wejangan dan arahan. Ya, qadarullah saat itu dia mendatangi ahli ibadah. Seorang ahli ibadah apalagi yang keilmuannya tidak mendalam, ya akan melihat, akan memberikan penilaian dari kejahatan yang dilakukan itu sudah melampaui batas ya. Nah, melampaui batas sehingga kata dia nggak ada lah ampunan bagi kamu, kamu tuh sudah keterlaluan sekali gitu ya. Padahal secara ilmu kita semua tahu ya, innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Semua dosa itu diampuni oleh Allah karena Allah itu adalah al-afuwu, al-ghafuru, al-ghaffaru gitu ya. Itu maha pengampun. Artinya maha itu tidak ada batasnya, superlatif gitu kan. Sighah mubalaghah kalau dalam bahasa Arab itu ya. Lalu Allah masih menghendaki dirinya untuk husnul khotimah, dia lalu mendatangi seorang ahli ilmu. Ya karena tadi itu dibilang nggak ada taubat, nggak ada ampunan, ya akhirnya si ulama tadi dibunuh sekalian ibu-ibu ya. Jadi genap 100 dia membunuh orang. Akan tetapi dalam hati nuraninya dia masih ingin benar-benar bertaubat dan qadarullah dia tepat ya akhirnya mendatangi seorang ahli ilmu. Ya, oleh ahli ilmu ya dijelaskan seperti itu tadi ya. Sesungguhnya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah ketika kita benar-benar mau bertaubat dan sungguh-sungguh dalam taubat kita, begitu ya. Yang qadarullah tidak lama kemudian ya malaikat maut ya mendatanginya lalu dia meninggal dunia. Disinilah terjadi perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat adab. Ya. Kenapa? Karena dari setelah dia bertaubat tuh belum ada kebaikan yang dilakukannya begitu. Nah, tapi oleh malaikat rahmat dia tobatnya tuh benar-benar gitu ya. Dan masya Allah ya ada malaikat yang lain menengahi mereka agar diukur ya. Karena tadi si ahli ilmu ini mengatakan kalau kamu memang benar-benar mau tobat, kamu harus melepaskan dirimu dari komunitas dan circle kamu yang tidak baik itu. Tinggalkanlah kampungmu dan pergilah ke suatu tempat yang akan bisa memberimu nuansa ya, bisa lebih baik ya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, itu tadi ya qadarullah dia belum lama melangkahkan kakinya, dia sudah didatangi dengan kematian ya. Dan masya Allah ya, malaikat yang menengahi itu meminta untuk diukur mana yang lebih dekat, apakah kota yang dituju atau yang ditinggalkan begitu. Qadarullah Allah membuat rekayasa dan ini bagi Allah sangat mungkin sekali ya. Jadi Allah menggeser ya, menggerakkan tanah yang dituju itu sehingga
hanya selisih satu jengkal saja. Sehingga dia berhak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi sebuah ending yang baik itu sangat luar biasa pengaruhnya. Atau sebaliknya jika seorang punya track record baik akan tetapi naudzubillahi min dzalik di akhir hayatnya dia suul khotimah, itulah yang akan menentukan kehidupan setelah kematiannya nanti. Dengan inilah ibu-ibu dan teman-teman semua ada doa yang sangat bagus ya untuk kita amalkan yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo nanti bisa dicatat ya, ini agar kita husnul khotimah dalam hidup, agar kita husnul khotimah dalam amal ini ya. Ini doa yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antaranya adalah agar kita husnul khotimah di bulan Ramadan ini dan memperoleh Lailatul Qadar tentunya ya. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah ya sebaik-baik umurku adalah penghujungnya. Wa khaira amali khawatimahu. Dan jadikanlah sebaik-baik amalku adalah pamungkasnya. Wa khaira ayyami yauma alqaka. Ini ada 3 riwayat ibu-ibu. Yauma alqaka, ada yauma alqaka fihi, ada yauma liqaik. Maknanya sama, hanya sedikit berbeda bentuk lafadznya saja ya. Tapi akar katanya juga sama, alko, lakiyayal koliko, ya pertemuan ya. Jadi sebaik-baik hari-hariku adalah hari di mana aku kembali kepadamu ketika meregang kematian. Itu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu kita minta husnul khotimah dalam segalanya ya. Ini bagus sekali untuk kita amalkan terutama di penghujung bulan Ramadan ini ya. Kemudian termasuk di antara keutamaan 10 hari terakhir, terutama 10 malamnya adalah banyaknya riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para perawi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita, mengarahkan kita, menganjurkan kita untuk mencari keberkahan dan kemuliaan Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Ya. Ada riwayat yang menunjukkan 10 terakhirnya, ada yang menunjukkan 7 terakhirnya, ada yang menunjukkan tanggal 23, 25, 27, 29, bahkan malam terakhir. Intinya dia ada di hari-hari yang berbeda akan tetapi tidak keluar dari 10 malam terakhirnya ya. Sebagaimana juga disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awahir min Ramadan. Dan Masya Allahnya ibu-ibu dan teman-teman, diksi yang dipilih oleh Rasulullah itu adalah taharrau. Taharrau itu mencari sesuatu dengan sangat waspada, ya hati-hati, jangan sampai lengah gitu ya. Ngintip lah ya, ngintip gitu ya, benar-benar waspada. Orang ngintip itu kan benar-benar harus waspada ya. Kalau dia nggak waspada, yang diintip ya nggak dapet dia gitu ya. Nah ini bahasa yang dipakai oleh Rasulullah begitu ya. Artinya kita hanya akan bisa meraih kemuliaan, keistimewaan Lailatul Qadar itu kalau kita benar-benar waspada, fokus dan tidak lalai di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini begitu ya. Dan kenapa beliau sangat menganjurkan kita untuk memanfaatkan 10 malam terakhir ini agar kita memperoleh Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat. Kalau kita mengkaji tentang Lailatul Qadar itu rujukannya adalah surat Al-Qadar dan juga surat Ad-Dukhan ya. Di mana di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 Allah Subhanahu wa taala sampaikan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatul Qadar itu adalah malam yang diberkahi. Kemudian di surat Al-Qadar ayat 3 keberkahannya adalah khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian di ayat keempat surat Ad-Dukhannya adalah fiha yufraku kulli amrin hakim. Di malam inilah takdir sanawi dilakukan revisi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 1 tahun ke depan ya, karena di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39 sampai 40 ini
memberikan keterangan bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitab induk takdir itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini bisa mengalami perubahan atau revisi. Dan ini terjadi setiap tahun saat Lailatul Qadar, ya. Yamhuwallahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Itu di surat Ar-Ra'd ayat 39 sampai 40. Allah akan merevisi apa-apa yang dikehendaki dan juga ada yang tidak direvisi dari apa yang telah ditetapkan, ya. Karena di sisi Allah lah terdapat kitab induk yang berisikan tentang segala informasi yang akan terjadi kemudian dan sudah terjadi. Sehingga karena malam ini merupakan malam revisi takdir, ya, kita semua tahu untuk mengatur alam semesta ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki tentara-tentara yang diperintahkan oleh Allah mengatur hujan, mengatur rizki, mengatur angin, gitu kan, mencabut nyawa, gitu ya. Nah, itu malaikat disibukkan, sangat sibuk, ya, diturunkan ke bumi, ya, di mana disebutkan dalam surat Al-Qadar, ya, ayat 4, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin, ya. Jadi tanazzala itu ibu-ibu maknanya adalah turun, ya, dalam jumlah yang banyak dan terus-menerus. Nah, itu, ya. Kalau nazala itu turun, ya, eh, berangsur-angsur. Kalau anzala itu kan turun sekaligus. Tapi di sini bukan hanya nazala, tanazzala. Jadi terus-menerus dan jumlahnya sangat banyak. Sehingga di dalam sebuah hadis dijelaskan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jumlah malaikat yang saat itu diturunkan ke bumi itu lebih banyak daripada jumlah batu dan kerikil. Luar biasa. Dan fenomena ini ternyata terekam, ya, oleh satelit NASA beberapa kali, ya, diungkap oleh seorang seorang pegawai NASA yang bernama Karnar, gitu ya, yang kemudian disampaikan oleh Dr. Abdul Basit, ya, Muhammad, seorang ilmuwan dari Mesir, itu saintis Mesir, menyatakan demikian, ya. Kemudian Karnar ini mendapatkan hidayah dari Allah, ya, menerima Islam, akan tetapi resikonya dia dipecat oleh NASA, ya. Tapi keislaman adalah sebuah anugerah yang lebih berharga dari apapun, ya. Ini fenomena ini terekam, ya, terbukti secara ilmiah begitu, ya. Kemudian juga dengan itulah, ya, salamun hiya hatta matla'il fajar. Bukan assalam tapi salamun. Nah, itu indefinitif, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan nakiroh, ya. Jadi banyak sekali ampunan, banyak sekali maaf yang Allah curahkan kepada kita yang memohon maaf, ya. Kemudian juga kepada orang-orang yang kita mohonkan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Nah, ini dari berbagai riwayat ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, untuk memperoleh kemuliaan 10 malam terakhir, 10 hari terakhir Ramadan, terutama Lailatul Qadar ini, juga disampaikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ya. Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ketika Ramadan telah memasuki 10 hari terakhirnya, beliau benar-benar bersungguh-sungguh dalam ibadah, ya. Atau bahasa lain syadda mi'zarahu itu mengencangkan ikat pinggang, artinya meninggalkan istri-istrinya, sudah tidak lagi melakukan hubungan, begitu, ya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, tidak lupa juga mengajak para istrinya itu, ya, untuk sama-sama bisa meraih kemuliaan 10 malam terakhir bulan Ramadan, terutama adalah Lailatul Qadar. Nah, ini, ya, ibu-ibu, ya, dari hadis tadi bisa kita simpulkan, ya, Rasulullah mengencangkan ikat pinggang karena beliau melakukan i'tikaf, gitu, ya, melakukan i'tikaf. Kemudian dengan i'tikaf itu beliau lebih fokus untuk menghidupkan malam-malamnya dengan berbagai amal soleh, dan agar semuanya bisa berjalan dengan baik, maka beliau juga mengajak seluruh
keluarganya, gitu ya, untuk melakukan i'tikaf dan juga menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini. Dengan itulah kita juga diharapkan untuk bisa memahami ya apa yang dimaksud dengan i'tikaf dan seperti apakah ya i'tikaf yang harus kita jalankan sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sahabat-sahabat beliau. Nah, kita mulai dari definisinya ya. I'tikaf itu apa ya? I'takafa ya'takifu i'tikaf itu artinya adalah ihtabasa yahtabisu ihtibas. Memenjarakan diri atau menahan diri ya. Kalau dari segi bahasanya habsun nafsi anit tasarrufatil adiyah. Menahan diri. Nah, kita harus paham nih dari definisinya supaya kita ketika melakukan i'tikaf tuh serius. Bukan hanya diam diri saja di masjid gitu ya. Maksudnya gimana nih berdiam diri di masjid i'tikaf itu ya? Habasun nafsi anit tasarrufatil adiyah. Kita harus berupaya untuk menahan diri dari berbagai kegiatan yang rutin dikerjakan ya, yang rutin dikerjakan gitu. Adapun secara syar'i, i'tikaf itu memiliki definisi al-muktsu fil masjidi li ibadatillah min sahsin mahsusin bisifatin mahsusah. Jadi i'tikaf itu adalah berdiam diri atau menahan diri kita di dalam masjid ya, di dalam masjid. Untuk apa? Bukan untuk main game, bukan untuk tidur, bukan untuk ngobrol, bukan untuk ngerjakan apa namanya tugas-tugas kampus, tapi li ibadatillah ya, terutama adalah ibadah-ibadah yang sifatnya ritual tentunya. Meskipun boleh ya diselingi dengan hal-hal yang tadi ya, boleh diselingi dengan mengerjakan tugas kah atau apa namanya ya buka HP kah ya, sekedarnya itu diperbolehkan ya, dilakukan oleh orang tertentu dan dengan cara-cara tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam fikih iktikaf ya. Tentang masyru'iyatu itikaf ya, itikaf ini disyariatkan berdasarkan pada beberapa ayat dan beberapa hadis. Di antaranya ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 125 Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baiti lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim juga putranya Ismail untuk membersihkan Baitullah ya Masjidil Haram agar Baitullah itu digunakan orang-orang ya untuk apa? Satu, tawaf. Ya, lit taifin, orang-orang yang mengerjakan tawaf. Wal akifin, untuk orang-orang yang beriktikaf. War ruk'is sujud, dan orang-orang yang melaksanakan sholat. Ya, itu tujuannya untuk menjaga kesucian daripada rumah Allah ya. Kemudian yang kedua juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Orang-orang yang sedang beriktikaf di dalam masjid ya diharamkan untuk melakukan jima atau berhubungan suami istri. Ya, ini termasuk larangan ketika iktikaf. Adapun dalam hadis ada cukup banyak ya yang menunjukkan tentang masyru'iyah iktikaf ini. Di antaranya yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awahir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu summa takafa azwajuhu min ba'dih, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Jadi setiap 10 hari terakhir itu beliau iktikaf ya. Dan ibu-ibu juga teman-teman di sana itu kalau iktikaf itu siang dan malam. Kalau di Indonesia kan rata-rata siang masih bekerja gitu ya, malam saja itikaf ya, pagi pulang atau nunggu sampai syuruk ya pulang. Kalau di sana tidak, ya itikaf tuh siang dan malam ya. Kemudian pun bahkan setelah Rasulullah wafat,
itu para istri beliau juga melakukan i'tikaf sebagaimana yang pernah dilakukan oleh beliau. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awahir min Ramadan. Ini sama ya, memberikan penjelasan bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Kemudian apa hukum iktikaf? Dari beberapa ayat dan hadis yang tadi kita sudah sampaikan, ibu-ibu dan teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa iktikaf itu hukumnya sunnah mustahab. Ya, artinya ya sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan disenangi oleh beliau ya, sehingga beliau sendiri mengatakan ini. Kalau tadi kan diceritakan oleh Aisyah. Tadi diceritakan oleh Ibnu Umar. Nah, ini langsung disampaikan oleh beliau yang menunjukkan ini sunnah mustahab adalah sabda beliau, ini i'takaftul ashral awal altamisu hadhil lailah. Ya. Bahkan beliau pernah i'tikaf itu ya di 10 hari pertama bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Summa i'takaftul ashral awsat. Ya, summa utitu fakilali innaha fil ashril awahir. Jadi beliau pernah juga iktikaf di 10 hari kedua bulan Ramadan. Saking pengennya mendapatkan Lailatul Qadar ibu-ibu ya. Beliau iktikaf 10 hari pertama, beliau juga iktikaf 10 hari kedua. Kemudian beliau diberitahu oleh Jibril sesungguhnya Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir. Faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif gitu ya. Siapa yang pengen menginginkan untuk iktikaf maka beriktikaflah begitu ya. Sebagaimana beliau beriktikaf gitu. Jadi misalnya iktikafnya sepanjang Ramadan gitu 1 bulan boleh nggak? Boleh. Boleh saja gitu ya. Tidak bulan Ramadan juga sebenarnya boleh, tapi untuk khusus di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan. Bahkan hukum iktikaf ini bisa menjadi wajib jika seorang menazarkannya. Nah, misalnya nih, kalau apa namanya saya diterima, kan ini lagi pada penerimaan ini ya, mahasiswa baru untuk jalur rapot ya Ibu ya. Misalnya dia bernazar nih kalau saya diterima di Fakultas Kedokteran UNS atau Fakultas MIPA atau Fakultas Fatisda atau yang lain begitu ya. Saya akan beriktikaf 10 hari ya di bulan Ramadan tahun depan. Nah, itu hukumnya menjadi wajib nanti tahun depan gitu ya. Dan kalau dia tidak tunaikan, nah itu dia harus membayar kafarah sumpah gitu ya, membayar kafarah sumpahnya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti Allah ya, fal yuti." Siapa saja yang bernadar dan nadarnya itu merupakan ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia mentaatinya. Artinya harus menunaikannya, gitu ya. Itu hukumnya wajib ya. Ini juga disampaikan oleh Umar. Dia berkata, ya Rasulullah, ini nadartu an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Jadi Umar ini juga pernah ya bernazar untuk iktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah berkata kepada beliau ya, Aufi binadrika, kamu harus memenuhi itu ya, nazar kamu itu. Ini hukumnya wajib untuk dipenuhi. Tapi kalau nadarnya itu berupa kemaksiatan, wajib dibatalkan. Namun meski demikian tetap membayar kafaroh gitu ya, kafaroh sumpah. Kemudian bagaimana hukum i'tikaf bagi wanita? Menurut jumhur atau mayoritas ulama, hukum i'tikaf bagi wanita itu sama persis seperti pria, yaitu sunnah mustahab. Ya. Bahkan i'tikaf ini sudah pernah dilakukan sejak masa siapa? Masa Nabi Isa alaihi salam, sebelumnya bahkan Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria ya, di mana Maryam itu kita semua tahu ya ditaruh oleh Nabi Zakaria sebagai wali karena Maryam ini terlahir sudah tidak punya ayah.
sebagai wali, sebagai pengasuh daripada Maryam karena memang sebelum bahkan sang ibunda itu hamil kan orang tuanya menadarkan anaknya nanti kalau dianugerahi oleh Allah akan dijadikan marbot di masjid gitu ya. Nah, padahal kita semua tahu yang namanya marbot masjid itu kan semuanya laki-laki gitu ya. Qadarullah lahirnya perempuan, maka begitu lahir ya, ini wada'tuha unsa. Wahai Allah, ternyata aku melahirkan seorang putri gitu ya. Padahal Allah tahu ya, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Allah tahu yang dilahirkan itu perempuan dan memang perempuan tidak sama dengan laki-laki akan tetapi karena ini dinazarkan untuk marbot di masjid ya dia harus tetap ditunaikan ya. Nah, sehingga Maryam ini tinggal atau beriktikaf di masjid ya dibuatkan mihrab ya seperti tenda atau tempat khusus ya. Ini di dalam surat Ali Imran disampaikan lama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqa qala anna laki hada qala hada min indillah gitu ya. Itu apa namanya setiap Nabi Zakaria berkunjung itu ada makanan yang tersedia untuk Maryam yang itu tidak ada di sekitarnya ya, buah-buahan di luar musim ya. Itu ternyata Maryam ini mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Maryam juga membuat tenda ini ya, wattahodat min dunihim hijaban, membuat tabir untuk melindungi mereka-mereka dari kaum pria sehingga ketika kita iktikaf ya di masjid yang di situ juga digunakan oleh kaum pria untuk beriktikaf, maka tidak boleh lupa harus ada satirnya, ada hijabnya, ya, ada pembatas antara laki-laki dan perempuan, ya. Juga ada yang menyatakan meskipun pendapat ini tidak banyak ibu-ibu, kalau bagi wanita lajang itu makruh ya, tapi ini tidak banyak ya, pada umumnya sama. Kalau mayoritas ulama itu berpendapat sama mau bujang mau sudah menikah sama ya sunnah mustahab ya seperti pria hanya saja tadi harus ada hijab ya harus ada pembatas antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan. Tapi sebagian kecil ulama berpendapat bagi yang masih lajang itu hukum iktikaf itu makruh. Wallahu a'lam bisawab disampaikan dalam hadis sebuah hadis ya dari Aisyah di sini lau adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdatsa an-nisa'u lamana'ahunna kama muni'at nisa'u bani Israil ya. Jadi di sini disampaikan seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa kondisi wanita saat itu, tentu beliau melarang mereka untuk keluar menuju masjid ya, sebagaimana Allah telah melarang wanita Bani Israel. Artinya apa di sini ada pesan ibu-ibu ya. Seandainya Rasulullah tahu betapa kehadiran wanita di masjid itu, jika mereka tidak mengikuti aturannya ya itu bisa mendatangkan fitnah bagi kaum pria maka akan dilarang. Nah, dengan itulah ya ada hadis lain yang disampaikan oleh beliau Rasulullah la tamna'u ima'akum anil masajid. Jangan kalian melarang istri-istri kalian itu untuk pergi ke masjid itu sebagai warning, sebenarnya bukan larangan bukan perintah juga, bukan larangan juga. Ya, jangan larang itu berarti ada fenomena yang menjadikan para suami melarang istrinya gitu ya. Yaitu tadi menimbulkan fitnah sehingga kita ambil pertengahannya di sini ya ketika kita ke masjid untuk sholatkah, untuk itikafnya, untuk itikafkah ya kita harus memenuhi aturan yang menjadikan hukum itu sebagaimana asalnya tidak menjadi makruh atau dilarang karena hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat gitu ya. Nah, kapan disunahkan iktikaf? Yaitu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya tidak harus malam ibu-ibu, 10 terakhir dari Ramadan ya. Mohon maaf, tidak harus malam ya. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bisa malam, bisa siang ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ini, man kana i'takafa ma'i falyatakif al-ashral awahir. Siapa yang ingin beriktikaf denganku, maka lakukanlah pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian rukun iktikaf. Rukun itu yang harus ada dalam aktivitas iktikaf. Ya, apa saja?
Satu pasti ya, al-mu'takif, orang yang beriktikaf. Kemudian niat beriktikaf. Kenapa? Karena innamal amalu bin niat ya. Nah, itu sangat penting ya. Jangan ke masjid niatnya untuk ketemu siapa, untuk apa ya. Kalau mau iktikaf ya harus niat iktikaf ya. Kemudian ada mu'takafihi, tempatnya. Juga ada al-habsu tadi atau al-ihtibas ya, menahan diri. Ya, nah ini kita akan jelaskan. Untuk orang yang beriktikaf, ada syaratnya, ibu-ibu dan teman-teman ya. Dia harus muslim. Ya, karena semua yang dilakukan oleh non-muslim tidak diterima. Ya, ini ibadah apapun. Ya, kemudian akil, ya berakal. Minimal mumayyiz. Mumayyiz itu usia di atas 4 tahun. Kalau baby-baby di bawah balita gitu atau batita boleh nggak diajak? Boleh-boleh saja, tapi dia tidak beriktikaf, dia ikut orang yang ibunya itikaf, ikut kakaknya itikaf, ya ikut apa namanya ayahnya itikaf gitu. Dia sendiri belum paham, nanti dia lari-lari ke halaman, ke jalan, apalagi tidak puasa, dia jajan juga. Nah, itu nggak masalah karena dia bukan mu'takif di sini ya. Dia hanya ngekor saja ya buntutnya gitu kan. Mama biasanya kalau itikaf harus bawa buntutnya. Nah, jadi minimal mumayyiz kalau yang benar-benar sudah bisa kita ajak untuk berniat iktikaf gitu ya. Jadi usia 5 tahun ke atas gitu. Jadi kalau anak-anak itu hanya sebagai pembelajaran saja ya. Atau memang kita ajak karena di rumah nggak ada yang jagain gitu. Tidak sedang haid atau nifas menurut jumhur ulama ya, suci dari janabah. Ya ini sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Jadi ketika kita dalam keadaan junub ya, hadas besar, apakah karena berhubungan atau karena haid dan nifas itu tidak boleh masuk ke dalam masjid kecuali hanya sekedar lewat karena sebuah keperluan ya, sehingga menurut jumhur wanita yang haid, nifas atau junub itu dilarang untuk beriktikaf. Adapun tempat iktikaf sebagaimana disepakati oleh ulama adalah masjid, ibu-ibu ya. Kalau kemarin di rumah ketika COVID ya itu ya hanya sebagai implementasi dari sebuah kaidah ya mala yudrok julluh la yudrok kulluh gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan secara ideal ya minimal lah seperti apa yang bisa kita lakukan mari kita lakukan gitu. Karena kan COVID ya waktu itu ya. Jadi ini di masjid. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 sangat jelas wa antum akifuna fil masajid. Ya, dan kamu dalam keadaan beriktikaf di dalam masjid. Gitu ya. Masjid itu tempat sujud. Ada juga yang mengatakan ya musola itu masih diperbolehkan juga, tapi lebih afdol adalah di masjid dan lebih afdol lagi adalah 3 masjid yang sangat dianjurkan bagi kita untuk menziarahinya, untuk sholat di sana karena keutamaan pahala yang bisa kita peroleh jauh lebih besar daripada di masjid-masjid lain, yaitu Masjidil Haram ya yang ada di Mekah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah dan Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis atau Al-Quds. Ya, ini luar biasa kalau kita bisa umroh dengan mengambil paket iktikaf ya. Iktikaf terutama di 10 hari terakhir. Yaitu double-doublenya luar biasa karena bukan 10 hari terakhir saja sholat di sana ya di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat daripada masjid yang lain. Nah ini kan luar biasa ini ya kalau pas Lailatul Qadar, Masya Allah ya. Nah, tapi memang perjuangannya beda ibu-ibu ya ketika umroh Ramadan dan di luar Ramadan. Ya. Kemudian apa saja yang membatalkan iktikaf ya? Yang pertama adalah jima. Tadi sudah kita sampaikan ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, seorang yang sedang iktikaf diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ya. Kemudian yang kedua keluar dari masjid ya. Jadi
Maka ada kan riwayat di sini ya, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini, ketika Rasulullah sedang itikaf di masjid, saat itu istrinya Aisyah sedang haid, tidak itikaf, itu Rasulullah pengen disisir rambutnya ya, dibersihkan rambutnya, disisir rambutnya itu beliau tidak keluar dari masjid, hanya menjulurkan kepalanya saja gitu. Karena kan kita tahu ya yang sudah pernah ziarah Masjid Nabawi, itu rumah beliau itu yang sekarang jadi makam beliau itu, Raudhah itu ya. Nah, hanya segitu itu rumahnya, dan itu sebenarnya tidak di masjid, ibu-ibu, itu berbeda. Ya, cuman nyambung gitu ya. Sehingga ketika Rasulullah berada di dalam masjid, beliau bisa ya menjulurkan kepala beliau untuk disisir ya, kepada istrinya yang sedang di rumah gitu ya. Karena hanya dibatasi dengan tembok saja dan ada jendelanya begitu ya. Nah, ini disampaikan oleh beliau. Ya, Aisyah, karena Rasulullah yudni ilayya ra'sahu wa ana fi hujrati fa urajjilu ra'sahu wa ana haid. Ya, Rasulullah menjulurkan sebagian kepala kepadaku padahal aku berada di dalam kamar dan aku menyisir rambut beliau ketika itu aku sedang haid ya, tidak ikut iktikaf. Nah, ini. Jadi kalau kita keluar ya dari masjid itu itikafnya batal. Makanya anak-anak yang masih suka lari-lari dan sebagainya nggak bisa kalau dikatakan sebagai mu'takif ya. Dia kan anak-anak itu kan salah satu karakternya nggak bisa diem gitu. Sedangkan itikaf itu harus memenjarakan diri ya di dalam masjid, betul gitu ya. Kemudian yang ketiga yang bisa membatalkan adalah murtad. Ya, ini semua amal kita batal karena murtad. Ya, kenapa? Ayatnya jelas, lain asyrakta layah batonna amaluka wala takunanna minal khasirin. Apabila kamu musyrik menyekutukan Allah, karena kita semua tahu semua agama itu berbedanya dengan Islam adalah konsep tauhidnya, konsep ketuhanannya. Kalau Islam itu konsepnya tauhid. Kalau yang selain Islam itu konsepnya adalah syirik semuanya. Nah, sehingga semua agama itu masuk ke ayat ini. Jika kamu musyrik atau murtad ya, layah batonna. Bahkan Allah gunakan dua huruf penegas sekaligus. Benar-benar amal kamu, aktivitas kamu, ibadah kamu itu menjadi terhapus. Wala takunanna minal khasirin, sehingga kamu dipastikan bisa menjadi orang-orang yang merugi ya. Kemudian yang keempat, menurut jumhur ulama bahwa iktikaf kita akan batal ketika kita haid atau nifas. Jadi kalau misalnya kita mulai iktikaf kita belum haid, lalu kita dapati haid, berarti kita batal ya iktikaf kita. Atau mungkin kemarin kita masih nifas 30 hari sudah berhenti, terus keluar lagi ketika kita sedang iktikaf ya, kita iktikaf terus kemudian keluar lagi, berarti juga batal. Ini menurut jumhur ulama ya, meskipun masih ada yang membolehkan ini ya, madhab zahiriyah ini masih memperbolehkan wanita haid boleh tetap iktikaf, tapi ini pendapatnya lemah ya. Kenapa? Karena tadi disampaikan ya, ketika Rasulullah itikaf, kenapa harus menjulurkan kepalanya? Karena ke kamar daripada Aisyah, karena Aisyah tidak ikut itikaf sebab dia sedang haid. Juga disebutkan dalam riwayat di sini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh wanita yang haid untuk keluar dari masjid saat sedang iktikaf ya. Jadi dari sini pendapat yang lebih kuat ya adalah pendapat jumhur ulama yang melarang iktikaf bagi wanita yang sedang haid atau nifas atau junub ya, hingga mereka kembali dalam keadaan suci. Wallahu a'lam. Nah, apa yang masih diperbolehkan saat kita sedang iktikaf? Kita boleh makan dan minum ya ibu-ibu ya, bahkan untuk panitia-panitia iktikaf yang kreatif itu ya biasanya jam-jam 10 gitu ya dikeluarkan snack. Nah, snacknya ada yang asin, ada yang pedas gitu ya, supaya apa bisa melek. Karena kan biasanya habis maghrib atau mungkin ada juga yang habis isya makan, itu biasanya ya 1 jam kemudian tuh kan ngantuk berat biasanya ya kan. Nah ini jadi supaya bisa bertahan untuk tidak ngantuk ya, disediakanlah kopi, disediakan teh, disediakan cemilan ya, yang pedas, yang gurih atau yang manis begitu ya. Nah itu tidur juga diperbolehkan ya, asalkan jangan
Dari awal masuk masjid sampai sahur tidur full gitu ya. Tidur boleh ya. Tapi untuk perempuan diperhatikan ya, benar-benar harus aman auratnya. Kemudian berbicara boleh atau mau diam juga boleh ya. Memakai perhiasan atau wewangian juga diperbolehkan, akan tetapi khusus untuk wanita di sini jangan sampai ya kalau pakai wewangian tercium ya oleh orang-orang non mahram dia gitu ya. Jadi sifatnya parfum bagi wanita itu adalah untuk meminimalisir bau tidak sedapnya ya. Bau tidak sedapnya bukan untuk menimbulkan bau wangi ya. Jadi harus pakai wewangian yang soft ya, yang tidak menyengat, yang manis, yang bunga-bunga yasmin itu yang direkomendasikan oleh para ulama ya. Rose itu direkomendasikan gitu. Tapi kalau yang baunya bau kayak Hajar Aswad gitu ya, itu kayak nggak banget ya untuk perempuan itu karena baunya luar biasa apa keras ya. Nah, terus bagaimana Rasulullah itikaf tadi sebenarnya sudah kita sampaikan ya, beliau itikafnya bagaimana. Sekarang tinggal amal apa saja yang dilakukan saat kita itikaf ya. Yang pertama adalah qiyamul lail ya. Qiyamul lail sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Qama lailah ya. Jadi menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail terutama dengan sholat ya. Jadi di 10 malam terakhir apalagi saat itikaf itu ibu-ibu sebisa mungkin nih kita bikin target list ya, sholat atau qiyamnya ya. Qiyamnya itu 40 rakaat ya. 17 rakaat sholat fardu ditambahkan 11 rakaat sholat tarawih atau tahajud dan witir ya. Ini karena ada di program-program tertentu itu yang tahajudnya tengah malam, tarawihnya tengah malam ya, itu tidak apa-apa. Jadi kalau yang sudah tarawih sampai witir nanti tahajud lagi tidak apa-apa juga, tapi jangan witir 2 kali saja gitu ya. Jadi cukup 11 rakaat ya. Dan kenapa ada yang berpendapat mereka yang mau tahajud malam itu tidak tarawih ba'da isya. Nah, ada yang seperti itu ya. Ini karena memang mengikuti riwayat Aisyah. Apakah di luar Ramadan atau ketika Ramadan Rasulullah itu tidak lebih melaksanakan qiyamul lail itu dari 11 rakaat gitu ya. Nah, itu. Sedangkan kita semua tahu ya namanya sholat sunnah itu sebanyak apapun tidak masalah, yang terpenting ada dasar yang kita gunakan ya. Karena Rasulullah itu meminta kita untuk mengikuti bukan hanya sunnah beliau tapi juga sunnah khulafaur Rasyidin ya, di mana mulai di masa Umar itu tarawih bukan dibuat 11 rakaat akan tetapi ada 2 riwayat, yang satunya 21, yang satunya adalah 23. Kenapa bisa demikian? Karena di masa Rasulullah ya, meskipun tarawihnya itu 11 rakaat ibu-ibu panjang banget. Dari ba'da isya sampai waktu sahur. Kuat nggak ibu-ibu? Nah, di masa Khalifah Umar itu sudah banyak yang tidak kuat, maka Khalifah Umar membuat siasat, strategi. Ya udah, nggak usah panjang-panjang, tapi ditambahkan rakaatnya. Nah, ini dua-duanya boleh. Kenapa? Karena beliau Rasulullah bersabda, ya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mim ba'di. Wa'addu 'alaiha bin nawajid gitu ya. Kalian harus berpegang teguh pada sunnahku dan juga sunnah-sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Bahkan kalian harus menggigitnya ya dengan kencang seperti kamu menggigit dengan gigi geraham. Artinya benar-benar dipertahankan. Gitu ya. Kemudian 12 rakaat sholat rawatib ya. Jadi ini qiyamnya ya. Kenapa? Karena tidak ada satupun cara kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih dicintai oleh Allah melebihi sesuatu yang diwajibkan. Akan tetapi hamba-hamba yang soleh akan menambahkan ya dengan amalan-amalan yang disunahkan. Kemudian yang kedua, perbanyak doa ibu-ibu dan teman-teman nggih. Karena apa? Salah satu tema di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu adalah tentang doa.
ya, sehingga bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat baik ya, yang sangat tepat bagi kita untuk melangitkan doa-doa apalagi di 10 malam terakhir ya. Dan di sini bahkan dicontohkan secara langsung ya oleh beliau Rasulullah ketika ketika apa namanya? Ketika beliau merasa merasa ada Lailatul Qadar, apa yang dibaca? Nah, ini direkomendasikan ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Nah, ibu-ibu dan teman-teman, jika kita pengen ya, kebaikan doa kita itu tidak hanya kembali kepada diri kita, akan tetapi juga keluarga kita, orang tua kita, suami anak-anak kita bisa merubah redaksinya dengan nah. Ya, seperti apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Rabb Maha Pengampun, ya mencintai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah kami. Nah, masuk kami itu orang tua kami yang masih hidup atau sudah wafat, ya. Kemudian keluarga kami, suami kami, anak-anak kami itu lebih mustajab karena dengan itu kita akan diamini oleh para malaikat, ya. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan saat itikaf sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, juga para salafus solih dan Rasulullah sendiri adalah apa? Berinteraksi sebanyak mungkin dengan Al-Qur'an. Ya, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ini, ya. Nah, untuk interaksi yang bisa kita lakukan supaya tidak monoton dan ngantuk gitu ya, bisa bervariasi ya. Misalnya untuk pengantar tidur kita style monotal mendengarkan, menyimak gitu ya. Syukur-syukur bukan hanya yang murotalnya saja, tapi juga apa namanya ada terjemahnya sehingga kita bisa sedikit memahami gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tilawah ya seperti biasa ya. Tilawah seperti biasa. Sebentar ibu-ibu ini ada telepon sepertinya penting karena berulang-ulang. Sebentar nggih. Saya mohon izin dulu. J. Assalamualaikum. Ya. Oh ya Allah, sebentar. Saya lagi kajian, saya sebentar. Sebentar ya Bu ya, ada tamu sebentar. Bagi ibu-ibu yang mau mengajukan pertanyaan, bisa disampaikan secara langsung maupun ditulis di kolom obrolan, nggih. Maaf ibu-ibu ya, terjeda sebentar. Ini tamunya apa nggak memberitahu dulu dan dikunci karena ditinggal Jumatan ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, interaksi yang lain ya ibu-ibu ya, kita bisa lakukan tadabbur ya. Jadi baca ayat sambil kita baca keterangannya, kemudian kita ambil beberapa poin hikmah pelajarannya yang bisa kita eh,
terapkan ya dalam kehidupan kita. Yaitu adalah tadabbur ya. Tidak harus tafsirnya ibu-ibu apa sih? Eh, Misalnya kita baca surat Al-Ikhlas, oh berarti itu kita harus benar-benar ya lillahi ta'ala dalam setiap amal kita. Kemudian kita nggak perlu khawatir ketika kita menghadapi berbagai persoalan hidup karena kita punya tempat bergantung yang Allah itu tidak akan meninggalkan hambanya yang bergantung kepadanya, misalnya seperti itu ya. Itu adalah tadabbur. Kemudian kita juga bisa menghafal ya mumpung Ramadan ini atau mungkin murojaah ya. Saya yakin sekali banyak sebenarnya ibu-ibu tuh yang sudah menghafal surat-surat pendek atau bahkan surat yang lebih panjang, tapi karena tidak dimurojaahi itu jadi lupa gitu kan. Nah, pada bulan Ramadan itu adalah kesempatan yang sangat baik apalagi di 10 malam terakhir ketika itikaf ini. Oh, kenapa ibu-ibu? Masya Allah ya, ketika bulan Ramadan itu setiap huruf yang kita baca, bukan setiap kata, bukan setiap kalimat loh ya, setiap huruf. Itu bisa berpahala 700 loh. Apalagi, merinding nih kalau saya nyampe ini ya. Kalau itu kita bacanya pas Lailatul Qadar, kita murojaah nih, ayat kita baca berulang-ulang kita untuk melanyahkan itu melancarkan ya melancarkan hafalan katakan surat Al-Fajr gitu ya kita ulang-ulang sampai 1/4 jam ya itu tertulis 1/4 kali 1000 bulan lebih 1/4 jam kali 1000 bulan lebih Masya Allah kita nggak akan sanggup kan membaca Al-Quran 1000 bulan gitu. Nah, tapi setiap apa yang kita lakukan itu diberikan apresiasi oleh Allah ya lebih baik dari 1000 bulan. Namanya lebih baik itu minimal 1000 itu bisa 2000, bisa bahkan mungkin 5000 gitu ya. Itulah kenapa ya apa namanya pengalaman kami yang pernah studi di Mesir dulu saya yakin itu bukan hanya di Mesir ya juga cerita anak saya juga di Sudan itu sama gitu ya di Arab itu memang nggak ada fenomena mudik Bapak Ibu ibu-ibu sekalian ya sehingga benar-benar memang Ramadan itu semua fokus cari pahala makanya wajar kalau di dalam kitab Lataiful Ma'arif ya Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan loh Imam Syafi'i itu bisa hatam 1 hari 2 kali karena off dari semuanya memang betul-betul merasakan ini hanya beberapa hari nih Ramadan ini berharga banget nih sehingga dikejar ya semaksimal mungkin apalagi memang dari semua ibadah itu yang paling mudah untuk mengumpulkan dan mendapatkan pahala jika itu lillah adalah membaca Al-Qur'an, memurojaah. Murojaah itu kan otomatis juga membaca. Jadi menghafal itu pasti membaca. Murojaah itu juga membaca berulang-ulang. Karena membaca itu bisa bin nador, bisa bidunin nador. Bisa dengan melihat, bisa tanpa melihat. Itu Al-Quran ya. Nah ini. Jadi luar biasa. Di tahun berapa itu ada seorang ulama yang sampai bisa mencapai hatam 90 kali. Wah itu luar biasa ya. Dan karena dulu ketika kami masih kuliah gitu ya di Al Azhar dulu kami itu iktikaf biasanya itu memang pagi siang malam ibu nggak pulang 10 hari itu jadi pulangnya itu habis sholat id itu ya lumayan dapatnya gitu kalau kita kan itikafnya malam udah gitu mungkin paginya agak capek gitu ya sehingga ngantuk gitu ya hanya dapat berapa jus gitu ya nah seperti itu kalau kita itikaf di Masjid Amr bin As itu ya di Jamasoh itu imamnya Syekh Jibril ya beliau asalnya dari Mesir tapi imam Masjidil Haram itu ya itu bisa 1 malam itu tahajudnya 3 juz itu bisa atau sama terawih sih ya sama terawih jadi 10 malam terakhir itu hatam Al-Quran 1 kali dalam sholat terawih dan tahajud itu ya luar biasa ya nah atau ya bisa kita dengan mengamalkan ya dengan apa misalnya lagi haid ya bikinlah status dari ayat Al-Quran kita bikin ya pakai Canva di share gitu ya atau bukan yang canggih-canggih nggak usah pakai Canva kita bisa bikin di screenshot gitu ya ayat-ayat yang menginspirasi gitu ya yang memotivasi kita untuk mengamalkan juga bisa menginspirasi orang lain. Jadi sangat banyak sekali ya variasi interaksi kita dengan Al-Quran saat kita itikaf ataupun di luar itikaf sebenarnya ya, apalagi saat kita itikaf. Belum lagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini sangat menarik. Ada 4 golongan, ibu-ibu dan teman-teman ya, 4 golongan dirindu surga, bukan masuk surga tapi dirindukan.
luar biasa. Ya, Rasulullah bersabda, al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Dan yang disebut pertama itu apa? Talil Quran, para pembaca Al-Quran. Yang kedua, hafidil lisan, para penjaga lisan. Yang ketiga, mut'imil ji'an, para donatur yang suka berbagi dengan orang-orang yang lapar. Ya, berbagi makanan dengan orang-orang yang lapar. Wasaimin fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dan saya yakin sekali 4 hal ini bisa kita lakukan semuanya selama di bulan Ramadan. Ya, sehingga mudah-mudahan kita menjadi termasuk di antara orang-orang yang dirindu surga. Yang keempat adalah perbanyak infak. Ya, infak itu ada infak macam-macam ya. Ini juga dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ini macam-macam infak yang bisa kita lakukan saat kita iktikaf, apalagi sekarang hampir semua kita punya m-banking kan. Sehingga infak itu tidak terbatas tempat, tidak terbatas waktu, bahkan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu spesial. Ya, di malam hari 10 hari terakhir, terutama di malam Jumat, terutama di malam ganjil, terutama di waktu subuh itu kita bisa mengaturnya karena kita tinggal transfer gitu kan. Nah, ini. Jadi ini sangat luar biasa. Maka bagi ibu-ibu dan teman-teman yang punya m-banking syariah itu biasanya ada diingatkan ya, apakah itu muamalat atau BSI atau yang mana lah ya, itu biasanya ada sedekah subuh, waktunya sedekah subuh itu kan ada ya. Nah, itu berarti tidak harus yang nominalnya besar, itu tidak harus. Yang penting kita istiqomah ya, dan juga motivasi kita adalah lillah ya. Kita bisa donasikan untuk apa? It'amut ta'am, berbagi makanan, berbagi sembako. Kalau berbagi makanan, berbagi sembako itu bebas, diberikan kepada muslim, non muslim boleh. Jadi didistribusikan makanan itu di jalanan boleh. Nah, tapi kalau iftarus shaim, ya untuk iftar orang puasa tidak pas kalau kita bagi-baginya di jalan. Ya, kenapa? Karena di jalan itu tidak semua orang berpuasa. Jadi kalau akad kita itu adalah iftarus shaim, ya sebaiknya ya dipilih ya distribusinya di tempat-tempat orang yang berpuasa. Nah, kalau di jalan itu bukan iftarus shaim, tidak semuanya orang berpuasa gitu ya. Kemudian zakat mal yang tidak boleh lupa ya. Kemarin kita sudah bahas ya ibu-ibu ya tentang fikih zakat. Nah, ini sangat penting untuk kita prioritaskan siapa yang punya investasi, baik itu tabungan, deposito, tanah yang diharapkan naik harganya, itu sama dengan dagangan ya. Dan juga emas ya, itu yang sudah mencapai nisab ya harus dizakati. Dan mengeluarkannya zakat ini bisa ibu-ibu berangsur ya. Misalnya kita sudah tahu nominal totalnya berapa, kita transfer hari ini, malam ini berapa, malam besok berapa, malam besoknya lagi berapa, supaya apa? Ya, kita berharap lah ya salah satu transferan kita itu ngepasi Lailatul Qadar yang tadi dapat kelipatan sampai 1.000 bulan lebih kan. Wah, wow sekali gitu kan. Nah itu, dan itu kan nggak bisa kita lakukan kecuali setiap hari gitu, setiap malam gitu kan. Nah jadi untuk ininya sebisa mungkin dilakukan itu Bu ya, infaknya itu, transfernya itu di waktu-waktu subuh, menjelang subuh atau ba'da subuh, itu yang terbaik ya, yang terbaik. Kemudian kalau bisa setiap hari ya, supaya nanti ada yang ngepasi tadi ya. Jangan, nggak usah langsung seret banyak sekali, tidak, tapi diatur setiap hari supaya tadi ya kita dapat keutamaan semuanya ini ya. Ini karena ya beramal itu tidak hanya harus keras tapi cerdas ya, salah satunya memanfaatkan tadi ya kelipatan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala kan boleh-boleh saja gitu kan, karena memang itu anugerah dari Allah untuk kita gitu. Kemudian zakat fitrah ya, kalau ini ditunaikan jangan sekarang-sekarang kecuali yang dititipkan ke panitia, karena zakat fitrah itu kan harus ditunaikan dalam bentuk makanan pokok. Sehingga kalau mau dititipkan ke panitia, apakah rumah zakat atau lazis dan sebagainya, ya bisa disampaikan sekarang nanti agar panitia bisa membelanjakannya. Tapi kalau ya hanya ke masjid kita dan sebagainya, ya ditunaikan waktu yang disunahkan itu ya 3 atau 2 hari sebelum Lebaran. Yang lebih afdal sebenarnya apa
setelah sholat subuh sebelum sholat id. Tapi kan siapa yang mau menerima zakat di jam-jam itu ya? Nah, ini merepotkan gitu. Jadi kecuali ibu-ibu bawa sendiri ya langsung ditunaikan sendiri kepada fakir miskin. Nah, itu silahkan gitu. Hanya jangan sampai nih misalnya niatnya bawa sendiri ternyata macet. Nah, nanti udah nggak dapat sholat id, aduh, zakatnya jadi tidak sah ya. Nih, jadi mendingan diantisipasi saja, nggak apa-apa ditunaikan 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri ya. Kemudian sedekah subuh ini sangat baik ya, terutama di bulan Ramadan ya. Itu tadi silahkan pilih waktu yang paling kira-kira berlipat ya, bisa dipilih di sini. Karena kenapa sedekah subuh ibu-ibu? Karena ada hadisnya ya. Kalau kita di waktu subuh itu sedekah, malaikat itu akan mendoakan kita dan doa malaikat itu kan mustajab. Allahumma ati munfikon kholafan. Ya Allah, karena dia sudah berinfak, berilah gantinya. Ya, ganti itu tidak harus berupa kita transfer 1 juta dapat 1 juta, bukan ya ibu-ibu ya. Bisa jadi kesehatan, bisa jadi kebahagiaan, kemudahan dalam persoalan dan sebagainya. Itu adalah gantinya. Dan sebaliknya, kalau kita menahan padahal harus ditunaikan gitu ya. Allahumma ati mumsikan talafan. Didoakan juga oleh malaikat, ya Allah, mereka-mereka yang menahan hartanya padahal berlebih tuh, padahal ada orang-orang yang kurang tuh, apalagi saudara-saudara di Palestina ini sudah Ramadan juga kena bom juga ya, dan Masya Allah 300 lagi syahid gitu ya. Padahal sudah kemarin sudah damai, sudah begitu ya, belum sempat ya memperbaiki rumahnya, belum sempat hidup normal kembali, sudah ada agresi lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kita bisa transfer setiap subuhnya ya, monggo. Ya, ini bisa dimanfaatkan ya. Kemudian adalah taubat dan istighfar ya. Nah, ini sangat direkomendasikan ibu-ibu 10 sampai 15 menit sebelum adzan subuh. Jadi habis sahur ya, masih ada waktu tuh imsak ya, kan kita biasanya kalau imsak sudah stop ya, meskipun masih boleh sebenarnya minum dan sebagainya. Nah, jadikan bunyi imsak itu adalah bunyi kita memulai memperbanyak istighfar. Karena istighfar yang paling utama itu di waktu sahar. Ya, 10 sampai 15 menit sebelum sholat subuh. Nah, karena ada ayatnya ini ya, surat Al-Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar. Termasuk orang-orang yang dipuji Allah adalah yang rajin istighfar di waktu sahur. Sebagaimana juga ini dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka itu kalau tiba waktu sahur itu mereka banyak berdoa, dan waktu sahur itu adalah di akhir malam ya. Kalau para ulama menyampaikan 10 sampai 15 menit sebelum adzan subuh ya. Kemudian yang keenam adalah tafaqquh fiddin. Ya, kalau kita sedang iktikaf ya sebaiknya kalau ada kepanitiaan adalah ya jadwal kajian ya tafaqquh fiddin. Apakah itu ba'da tarawih ataukah itu ba'da subuh? Kalau misalnya paketnya itu iktikaf mabit ya siang dan malam ya berarti lebih lebih banyak lagi tafakuhnya ya. Kenapa? Karena ini luar biasa, tafaqquh fiddin itu status kemuliaannya disamakan oleh Allah dengan jihad loh ibu-ibu dan teman-teman. Ya. Sehingga di dalam surat ini ya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini disampaikan bahwa ketika bahkan perang berkecamuk itu jangan semuanya itu pergi ke medan perang gitu ya. Jangan semuanya pergi ke medan perang. Akan tetapi harus ada di antara kita yang tetap bertafakuh fiddin ya, tetap bertafakuh fiddin. Oh, kok saya stop ya? Kelihatan nggak sarannya malah hilang ya? Sebentar. Nah, ini di surat At-Taubah nggih. Di surat At-Taubah. Kok jadi hilang? Sebentar. Sudah nampak Ibu? Belum. Belum, Gus. Belum? Belum. Apa ya? Sudah. Sudah. Di surat At-Taubah ayat 100. Sudah nggih? Iya, sudah. Sudah? PPT sudah. Baik. Sudah ya. Surat At-Taubah ayat 122. Ya, kemudian juga di dalam ayat lain di sini disampaikan ya,
kita diharapkan untuk fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, jika kita itu banyak hal yang belum kita ketahui, yang belum kita pahami, maka belajarlah kepada mereka yang lebih tahu, yaitu ahlu dzikri gitu ya. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu, saat kita menjalankan itikaf ya, tentu kita sudah berupaya untuk melaksanakan berbagai amalan tadi secara maksimal ya. Akan tetapi ada hal yang sangat penting yang harus ada dalam diri kita jika kita menginginkan amalan-amalan kita ini makbul, diterima di sisi Allah. Yaitu justru jangan terlalu pesimis, jangan terlalu optimis, tapi juga jangan terlalu pesimis. Jadi harus ada berharap bahwa Allah menerima amal kita, tapi juga kita harus khawatir, jangan-jangan amal kita tidak diterima. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat ya, disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan para salaf dulu, yaitu orang-orang soleh terdahulu, itu begitu berharap agar amalan-amalan mereka diterima daripada banyaknya beramal. Nah, daripada banyak beramal itu lebih berharap mereka amalannya itu diterima. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Maidah ayat 27 Allah Subhanahu wa taala sampaikan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama itu untuk membatasi. Yang diterima oleh Allah dari amal kalian hanyalah amal yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Yang dilakukan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala ya. Yang bukan diniatkan lillah maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ibu-ibu setiap ada kesempatan kita ya di bulan Ramadan ini, di akhir-akhir Ramadan atau sesudah Ramadan ya kita banyak-banyak berdoa begini, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, kalau kita baca dalam kitab Lataiful Ma'arif ya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali itu dilakukan oleh para salafus soleh sampai 6 bulan ke depan. Saking mereka takutnya kalau yang sudah diupayakan hatam 60, hatam 30 itu tidak diterima. Jadi mendoakan itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima amalan kami dan juga kalian semua. Begitu. Demikian ibu-ibu dan teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait fikih etika, bagaimana yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah dan juga para sahabat, juga para salafus solih ya. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk kita semua dan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin sehingga kita berhak dan layak untuk memperoleh malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.